tiap bulan juga pasti. Oke, bulan-bulan lain biasanya 9,9 gitu. Mas Dedi juga mengatakan bahwa momentumnya tuh pas banget, kayak udah punya feeling. You left when you were at the top dan memulai sesuatu dengan caranya yang baru, invest 6 months, mempelajari podcast dan aku yakin YouTube dan juga menjadi presenter seperti itu. Nah itu semua dilakukan based on a hunch atau based on research atau based on idealisme atau apa? Pertama idealis ya. Tapi kalau idealis tidak ada nafkahnya juga bodoh menurut saya kan gitu ya. Jadi nggak bohong apakah itu ada duitnya dan apakah itu bisa menghasilkan uang dan gue melakukan itu karena uang, ya juga. Tapi secara idealisme kenapa saya buat? Karena saya merasa bahwa sebenarnya I can do more. Hanya saja ada hal-hal yang membatasi. Kalau di TV ada KPI. Nah, akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin dilontarkan bertanya, padahal kepingin nanya. Disitulah munculnya close the door pada saat itu. Gitu. Jadi yes, idealism ya, there is money there, yes, yes of course. Sekarang sudah sampai di titik ini tuh kredibilitasnya Mas Dedi tuh dipercaya sama orang-orang yang datang ke buying my credibility, oke. Ke podcastnya Mas Dedi datang dari mulai menteri, tokoh agama. Kenapa sih milih orang-orang ini sampai ya udahlah siapa aja yang mau saya ajak ngobrol? Gini, ini menarik. Saya tuh pernah ditanyain sama salah satu petinggi TV. Dia bilang gini sama saya tuh salah satu pendengar podcastnya Mas Dedi. Cuman saya mau tanya satu hal, konsepnya apa sih? Karena saya dengar ada menteri, lalu tiba-tiba katanya ada dinar candy. Jadi gini, saya tidak mau terjebak ke dalam sebuah acara politik. Nah, sebenarnya kenapa tiba-tiba ada yang 180 derajat itu adalah untuk gocek. Jadi ketika orang udah, ini bahas vaksin COVID, kenceng banget. Tiba-tiba besokannya wancur podcastnya. Jadi orang ini kemana ya larinya gitu. Nah itu satu. Yang kedua, saya merasa bahwa setiap orang ketika diajak bicara dan saya tidak mencoba untuk tidak menjudge, saya bisa kenal dia lebih baik. Jadi gue belajar untuk mengenal orang lain dan orang itu bisa siapa saja sebenarnya. Nah, dari siapa aja yang diajak ngobrol itu, siapa yang paling menarik? Atau mungkin ini Mas yang paling nggak nyangka gitu loh. Paling menarik contohnya Syekh Ali Jaber, karena beliau ditusuk hari ini, besoknya beliau ada di podcast. Tujuannya adalah supaya menenangkan masyarakat dulu bahwa jangan ribut, jangan ini, jangan ini. Gitu. Jadi itu momentum yang paling menarik banget. Dan misinya besar. Dan misinya, saya merasa bahwa podcast itu ada gunanya buat Indonesia. Karena bayangkan kalau itu kejadian, lalu tiba-tiba ada orang-orang di bawah-bawah, perang. Takutnya keburu rusuh. Jadi memang itu harus secepat mungkin. Gitu. Dan it works, berhasil. Jadi reach-nya tuh hampir 40 juta pendengarnya. Gitu. Jadi that means a lot buat saya. Dinar Candy juga means a lot lah. Saya punya pandangan yang berbeda karena hampir tembus pandang. Jadi beban nggak untuk kemudian memilih tema dan memilih narasumber? Kenapa? Karena kan ini based on momen apa sih sekarang yang harus diangkat? Kalau beban apa tidak, saya mengatakan tidak. Buat saya mengatakan tidak. Karena kalau saya sudah mulai berpikir itu sebagai sebuah beban, maka saya akan berpihak. Jadi disclaimer saya adalah mengatakan bahwa, dude, I do not understand anything about this. Bukan selalu 100% benar. Saya nggak selalu 100% benar dan saya pengen tahu seperti apa gitu. Dan apakah itu menjadi masalah kadang-kadang? Iya, pasti. Tapi masyarakat mungkin harus ngelihat dan mereka harus ngelihat bahwa ini adalah sebuah media. Apakah saya merasa bertanggung jawab? Saya merasa bertanggung jawab. Apakah saya harus bertanggung jawab? Tidak. Tidak. Karena ini tontonan yang dipilih, bukan disajikan.